takjil, pengen luar takjil. Iya. Luar takjil kok nggak ada warungnya, nggak ada ikut war juga, itu Iya. tutup semua. Oh, ternyata. Jadi memang Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Indonesia memiliki tradisi ngabuburit dan takjil yang sangat kental dengan bulan Ramadan. Berbeda halnya dengan Tunisia yang memiliki tradisi dan kebudayaannya tersendiri terkait bulan Ramadan. Nah, teman-teman Kopiah, di sini kita sudah hadir dua bintang tamu yang sudah merasakan 5 kali bulan Ramadan selama di Tunisia. Selamat siang, sore, malam waktu Tunisia, Mas Hasib, Mas Nata, gimana kabar? siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami ucapkan selamat Ramadan untuk teman-teman yang menonton Kopiah TV. Nah, Mas Nata, Mas Hasib, sebenarnya apa sih yang ngebedain tentang rasanya Ramadan di Tunisia dengan Ramadan di Indonesia? Coba barangkali dari Mas Nata. Siap. Mungkin dari pertama di sini puasa sama kayak di Indonesia. Bedanya. Sama, 30 hari. 30 hari. Dimulai 1 Ramadan. Lebaran 1 Syawal itu sama. Jamnya beda. Jamnya beda. Jamnya beda. Sama yang paling menarik itu beda jam. Kalau di Indonesia kan kita lumayan lah 12 Sekitar 13, 12-13 jam ya. Di betul. sini kita dulu merasakan musim panas sih ya. Iya. Puasa dari mulai jam 3 sahur bukannya setengah 8. Gila. Untungnya sekarang nggak terjadi ya, karena sekarang Ramadan rata-rata di musim semi sekarang. Nah, musim Kita semi. jam 5 waktu jam 5 itu baru subuh imsak. Maghribnya alhamdulillah jam 6. Jadi alhamdulillah sama kayak Iya, Indonesia. iya. Nah, nggak terlalu. Kalau Ramadan di Tunisia sebenarnya apa sih yang ngebedain sama tradisi-tradisi Ramadan di Indonesia? Kan kalau di Indonesia ada takjil, Ngabuburit. ada ngabuburit. Nah, di Tunisia nih ada nggak hal-hal yang kayak gitu yang kental sama bulan Ramadan? Hasib, Itu dia barangkali. yang culture shock pertama kita ketika ngabuburit adalah ngabuburit mah gimana kitanya kan. Kalau ngabuburit itu gimana kitanya keluar itu Hitam di rumah apa masak. namanya kegiatan individu lah. Nggak Iya, harus iya. harus rame-rame, nggak kayak main bola gitu. Heeh. Kalau takjil sih yang agak berbeda. Nah, kita kadang lagi ngabuburit kan, ya kita culture Indonesia suka ngabuburit lah gitu jam 4 jam 5. Sebelum maghrib kita War takjil, pengen luar takjil. Iya. luar takjil kok nggak ada warungnya, nggak ada ikut war juga. Iya. tutup semua. Oh, ternyata Jadi memang bagi mereka ya buka puasa itu di rumah. buka puasa di rumah. Berarti di luar ini, di luar lingkungan itu sepi. Tutup. Mereka bukannya habis maghrib. Jadi nggak bisa kita buka di restoran. Kalau di Indonesia kan kita kan bukber di restoran tempat makan. Bahkan di hotel juga ada Nat. Iya. Apa namanya nyediain buffet gitu kan. Iya. Apa namanya bukber. Kalau di sini nggak ada. Jadi mau kita ke restoran, mau kita ke warung tutup juga semuanya. Benar. Jadi nggak bisa lah kita bukber di luar tuh. Nah, kalau sholat taraweh, sebenarnya ada nggak budaya sholat taraweh berjamaah di Tunisia, atau malah ada kebudayaan lain yang timbul di Tunisia, atau yang mungkin di Indonesia nggak pernah kita lakuin, tapi di Tunisia dilakuin? Salat taraweh di sini sama, terutama Zaitunah ya, kita bicara Zaitunah lah. Zaitunah masjid tertua, 23 rakaat. Tapi yang menarik itu Berarti NO ya? NU, tapi ada juga yang 11. Ada juga 11. Ada juga yang Kita 11. kadang ikut yang 11. 23 dan itu menariknya 1 juz. Iya. Jadi 1 juz kita wah benar-benar 2 jam tarawih. 1 juz itu berarti 1 kali tarawih secara dari keseluruhan. Jam 8 sampai jam 10. Kalau Indonesia kita kan 30 menit, 40 menit. Di sini kita tarawih benar-benar 2 jam dan bacaan biasa aja. Kalau Indonesia kan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Di sini biasa aja. Iya. Orang biasa baca tarawih. Oh iya. Berjamaah. Nah, ada salah satu perbincangan anak-anak mahasiswa kalau ternyata Ramadan di Tunisia itu kental sama Ramadan berbudaya. Nah,
maksudnya Ramadan berbudaya di Tunisia tuh kayak apa sih sebenarnya? Mas Hasib coba. Ali konser. Konser tuh. Lupa ininya hadisnya gimana? Apa namanya? Teksnya barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, ia akan dijauhkan dari api neraka. Datangnya aja udah seneng. Datangnya Ramadan, maka ia akan dijauhkan dari api neraka. Dari teks hadis itu kemudian diartikulasikan oleh warga Tunisia itu dengan sesuatu yang unik gitu, dengan sesuatu yang gembira, dengan sesuatu yang semangat, bahagia gitu. Kemudian diekspresikanlah lewat malam-malam kebudayaan. Dengan banyaknya konser-konser, festival musik, festival tarian, festival buku, dialog, ada meditasi, ada juga yang namanya pameran lukisan, pameran sholawat. Itu dilakuin di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan tiap habis tarawih malam-malam di berbagai kota, berbagai kampung, berbagai titik, dan itu kemudian difasilitasi oleh Menteri Kebudayaan Tunisia. Oleh pemerintah berarti itu resmi. Selama bulan Ramadan selalu bakal ada festival, konser, malam-malamnya selalu ramai. Nah, apakah di Tunisia tidak terjadi gesekan lah antara yang nggak sholat taraweh nih atau yang nggak sholat tahajud sama orang-orang yang tiap bulan Ramadan itu konser, festival budaya dan lain sebagainya, itu apa nggak jadi gesekan antar umat muslim gitu? Ini sebetulnya di Tunisia menunjukkan tentang peradaban yang luhur, peradaban yang tinggi. Kita kalau bicara Zaitunah, Masjid Zaitunah itu di tengah-tengah pasar, ya, di tengah-tengah kafe, dan pusat kebudayaan yang paling ramai itu salah satunya di sekitar Masjid Zaitunah. Masjid Zaitunah. Di dalam orang itikaf, di dalam orang taraweh, tapi di sekitar Zaitunah orang bisa hiburan, bisa festival musik, bisa nongkrong-nongkrong di kafe, dan itu semua hidup secara berdampingan. Kalau kita ngambil jalan paling moderat, kita sholat tarawih 11 rakaat, habis itu keluar. Habis itu ikut konser. Dan itu memang baru mulai. Jadi patokannya itu sekira-kira jam 9-an ya kan. Jadi ketika orang-orang setelah sholat tarawih yang versi cepat gitu yang 11 rakaat baru dimulai. Dan bagi warga Tunisia ini tarawih juga kan sunnah ya. Maksudnya bahkan lebih afdal yang ba'diyah isyanya. Maka ya bagi mereka setiap orang bisa mengekspresikan bagaimana kegembiraan Ramadan. Yang penting kegembiraan Ramadannya itu. Jalan ruhaniah masing-masing orang kan beda-beda ya. Mereka ada yang berekspresi dengan berkumpul bersama teman-teman, keluarga dan lain-lain, dan itu semua hidup di Indonesia. Mungkin kayaknya hal itu cukup seru ya kalau nanti kita tiru di Indonesia gitu. Ada yang taraweh, kita ada konser juga, ada budaya juga, ada nih. Nah, ngomong-ngomong Indonesia, kita jangan sampai melupakan tanah air. Di Indonesia nih ada satu hal yang lagi rame diperbincangkan sekarang, yaitu wartajil. Wartajil ini apa ya? Deskripsinya ya berburu takjil, tapi yang berburu itu bukan umat muslim, tapi umat agama lain, entah itu Kristen atau lain sebagainya. Nah, Kang Hasib, gimana ngelihat budaya baru atau satu hal baru muncul nih, wartajil? Sisi positifnya, sisi negatifnya, atau apapun itu, gimana kira-kira? Kita sih memandangnya itu bahwa suatu yang suatu yang pasti ketika ada hidup di dalam suatu negara itu umat-umat beragama yang saling berdampingan. Artinya ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Hindu, Buddha dan lain-lain. Ketika ada kegiatan bagi umat agama tertentu, kemudian umat agama lain merasa happy, senang, itu bentuk toleransi tertinggi menurut saya. Jadi bukan hanya kita menghormati mereka yang sedang berpuasa menjalankan ibadah Ramadan, tapi ikut merayakan, memeriahkan. Iya, memeriahkan. Itu di satu sisi itu toleransinya dapat. Yang kedua adalah bagaimana ekonomi orang muslim atau ekonomi bangsa juga ikut berputar di sini. Betul. Ekonomi lokalnya, UMKM khususnya ya. Betul. Apalagi banyak yang jualan sepinggir jalan gitu kan. Dan sebetulnya kalau kita bicara toleransi di Indonesia, itu sudah selesai ketika Pancasila kita deklarasikan sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi satu tujuan, satu Indonesia gitu. Jadi kalau kita bicara toleransi, Indonesia ini udah hatam gitulah. Gak usah ngomongin lagi mana kita gesekan karena perbedaan suku, agama, apalagi soal takjil. Ada kan orang yang negatif ya memandang ini. Maka soal toleransi itu sudah selesai. Tapi yang bisa diambil juga positifnya gitu, bahwa yang namanya takjil, yang namanya ngabuburit itu tidak punya identitas agama. Sebenarnya itu budaya. Bahkan mungkin sahabat Nabi
tidak melakukan hal Takjil itu. gak punya identitas, jadi jangan diukhrawikan, jangan dikultuskan atau jangan disakralkan, ditakdiskan. Biasa-biasa aja, setiap orang berhak untuk jualan, setiap orang juga berhak Untuk menikmati. dan jajan. Bahkan sekarang yang dagang takjil itu bukan cuma orang Islam, bahkan orang Kristen juga dagang takjil. bahkan menyediakan, Wah. Iya, dan itu gak masalah. Oke, Itu justru oke. sama-sama membangun sebuah keharmonisan, kebahagiaan, saling mendukung dan membantu, terutama ekonomi lokal tadi. Tapi sisi negatifnya sih tadi ya, ketika ada orang muslim yang pulang kerja jam 4 gitu kan, capek tidur, akhirnya jam 6 dia keluar udah habis. Saya padahal buat bawaan yang udah pewat. Tinggal, Iya. tinggal kriuknya Bang. Oke. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sisi toleransi dan jalan ruhaniah warga Tunisia dalam menyambut bulan Ramadan, baik yang melaksanakan festival ataupun sholat taraweh. Juga ada budaya toleransi yang cukup tinggi di Indonesia, perihal war takjil dan lain sebagainya. Maka semoga ya ini bisa terus berkembang, bahkan kita sebagai anak muda bisa menikmati kenikmatan yang sekarang ini, toleransi, war takjil dan lain sebagainya. Siap. Alhamdulillahnya lagi kita sekarang nggak ada isu-isu soal boleh nggak buka warung gitu. Nah, ya buka warung di siang hari. Dulu kan ramai ya, dulu. Kalau ada yang buka warung kadang diseruduk, digeruduk gitu. Tutup. Sekarang ada cukup isu-isu ini. Tadi. Oke lah kalau gitu kita ketemu episode lain kali. Sampai jumpa di episode Kopiah selanjutnya. Bye bye. Hatur nuhun.